Shalom, salam, berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat di mana kita akan membahas firman Tuhan dengan cara mengeksposisi teks. Sebelum kita mendengarkan penjelasan epistel di Minggu tanggal 27 Juli 2025, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu supaya Engkau membimbing kami di dalam memahami firman-Mu yang saat ini akan kami baca di dalam Matius pasal 6 ayat 9-13. Kiranya kami dapat menghidupi dua Bapa kami dengan iman dan ketaatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 9-13 demikian bunyinya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan kesempatan yang sangat istimewa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa, umat Tuhan bersekutu dengan Allah dan sebagai pendua syafaatnya atau lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat doa, umat Tuhan dapat mencurahkan isi hatinya, baik itu berupa pengakuan dosa, ucapan syukur, doa syafaat, atau keperluan pribadi lainnya kepada Allah. Sedemikian pentingnya berdoa itu sehingga murid-murid Tuhan Yesus meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka bagaimana cara berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu kita kenal sebagai doa Bapa kami, yang sebenarnya adalah doa para murid yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 yang sudah kita baca tadi. Ayat-ayat tersebut memuat contoh suatu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dengan contoh doa ini, Yesus menunjukkan kepada kita apa saja yang harus menjadi pokok doa orang Kristen. Kalau kita lihat, perhatikan, ada 6 permohonan dalam doa ini, yaitu 3 yang pertama ialah doa berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah. Yang 3 selanjutnya adalah doa yang berkaitan dengan kebutuhan orang beriman sehari-hari. Walaupun doa ini singkat, tidak berarti bahwa kita harus berdoa secara singkat-singkat saja mengenai kebutuhan kita. Tuhan Yesus juga kadang-kala berdoa sepanjang malam. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang menjadi pesan daripada teks ini bagi kita pada saat ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan sesungguhnya, kita bisa menelaah tiap bagian daripada doa Bapa kami ini. Karena kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid di dalam bagian daripada khotbah di bukit ini, sesungguhnya muncul ketika para murid memohon, Tuhan ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Dalam doa ini Yesus memberikan model tata cara doa yang benar, dimulai dari memanggil Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, dan setiap bagian doa Bapa kami syarat dengan makna rohani dan konteks alkitabiah. Dalam naskahnya ini mari kita perhatikan poin-poin utama di dalam khotbah ini secara berurutan. Yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Kita melihat di situ keakraban dan hubungan pribadi dengan Allah. Harus kita sadari bahwa awalan doa ini sangat istimewa. Allah dipanggil sebagai Bapa. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus menyebut Allah Bapa dianggap terlalu akrab. Karena mereka biasanya menjaga jarak karena kekudusan Tuhan. Dengan memilih kata itu, Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Bapa surgawi yang mengasihi dan memperhatikan kita sebagai anaknya. Artinya kita boleh mendekatinya dengan keintiman dan kepercayaan, sama seperti seorang anak dekat kepada orang tuanya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami dituturkan dalam bentuk komunal, menggunakan kata kami bukan kata aku, menunjukkan bahwa kita berdoa sebagai satu keluarga iman. Allah mengundang kita bersama-sama datang kepadanya, dan Dia sangat berkenan menerima persekutuan kita sebagai saudara-saudara dalam iman.
Jadi lewat doa ini kita diingatkan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dalam keseharian kita dapat membina keintiman itu dengan jujur. Bagaimana kita mencurahkan hati kita, berkomunikasi tentang sukacita dan kesusahan kepada Bapa Surgawi. Kita juga mengingat bahwa setiap orang percaya adalah saudara-saudari satu Bapa, sehingga membangun persatuan gereja dan saling mengasihi adalah bagian daripada penerapan panggilan ini. Yang kedua, kalimatnya di sana adalah dikuduskanlah namamu, menempatkan kemuliaan Allah sebagai hal yang utama. Jadi kalau kita perhatikan bagian kedua yang dikatakan dikuduskanlah namamu, ini berarti kita memuliakan dan menghormati Allah sebagai Maha Kudus. Doa yang benar itu selalu memiliki gairah untuk kemuliaan Allah, sehingga nama, kerajaan, dan kehendaknya harus menjadi prioritas utama. Jadi pengudusan nama Allah adalah hal utama dalam doa dan kehidupan kita. Dan dalam praktiknya kita memperhatikan nama baik Allah dengan cara yang hidup, yang pantas, selalu berkata benar, mengasihi sesama, serta menjaga reputasi daripada Alkitab. Jangan karena hidup kita kemudian kita tidak menguduskan Tuhan. Jadi menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia atau mencemarkan nama baik saudara seiman termasuk adalah dosa. Oleh karena itu, setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita diminta meneguhkan sikap hormat kepada Allah. Jadi di dalam tindakan sehari-hari kita menjadi teladan yang memuliakan namanya. Misalnya, berlaku jujur di tempat kerja, tidak bergunjing tentang kesulitan gereja, dan bangga mengaku iman Kristiani di lingkungan kita. Dengan demikian kita turut mendoakan semoga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita melihat bahwa pusatkan hati kita pada kerajaan Allah. Jadi permohonan selanjutnya tentang bagaimana diminta supaya kerajaan Tuhan datang dan jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga, menuntut perspektif kerajaan Allah dan ketaatan kepadanya. Jadi ini menuntut perspektif kerajaan Allah dan ketaatan kepadanya. Pada zaman Yesus, orang Yahudi menantikan kerajaan Mesias yang benar-benar memerintah. Berbeda dengan rejim Romawi yang berkuasa. Doa ini meminta agar pemerintahan Allah wajib di dunia. Yesus mengajarkan agar kita sungguh-sungguh mendambakan agar kehendak Allah terjadi di bumi, sebagaimana di surga di mana kita tidak ada ketidaktaatan di sana. Dengan kata lain, kita menyerahkan rencana kita kepada Allah. Doa ini juga menegaskan panggilan hidup orang percaya sebagai warga kerajaan Tuhan. Kita bukan hanya penonton, melainkan turut bekerja menjunjung nilai kebenaran, keadilan, kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, kita melatih hati kita untuk taat kepada Tuhan. Misalnya sebelum mengambil keputusan penting, mari kita doakan dulu, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini kehendakmu, apakah ini rencanamu di dalam hidupku? Kita juga berjuang melayani sesama dan membela yang lemah sebagai wujud daripada kerajaan Allah itu nyata hadir di tengah-tengah dunia. Dan menghadapi godaan mengutamakan ambisi dunia, kita mengingat doa ini dan memilih mengikuti jalan Tuhan. Dan cara kita hidup bersama inilah cara kerajaan Allah yang datang secara praktis. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu menunjukkan ketergantungan sehari-hari kepada pemeliharaan Allah. Permohonan keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sesungguhnya mengajarkan sikap bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada seorang penafsir menekankan bahwa Allah peduli akan makanan yang kita butuhkan, sehingga kita berani meminta segala kebutuhan kita kepadanya. Dan frasa pada hari ini mengingatkan peristiwa mana di padang gurun, di mana umat Israel hanya mendapat jatah makan untuk 1 hari setiap pagi. Mereka diajarkan untuk hidup cukup dari hari demi hari dan tidak menimbun. Demikian pula, doa ini menegaskan agar kita hidup 1 hari pada 1 waktu. Bersandar kepada penyediaan Tuhan tiap hari. Dan doa Bapa kami ini mencerminkan gaya hidup pekerja zaman Yesus yang dibayar per hari. Mereka harus mencari nafkah setiap hari dan kesulitan beberapa hari saja bisa menjadi bencana bagi mereka. Oleh karena itu, doa ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir berlebihan tentang masa depan. Dalam praktiknya kita dapat memulainya dengan ucapan syukur atas rezeki hari ini, makanan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sambil memohon sabda dan kekuatan Tuhan untuk menghadapi kebutuhan esok.
Misalnya sebelum memulai hari, mari kita berdoa menyediakan supaya Tuhan menyediakan kekuatan dan hikmat untuk bekerja. Dengan tetap berdoa dan bekerja setia, bukan hanya mengandalkan sesuatu hal yang menjadi saving kita percaya bahwa Allah sungguh memenuhi keperluan kita. Karena jika Dia peduli untuk mencukupi kebutuhan dasar kita, tentu Dia juga peduli pada hal-hal yang kita perlukan di tengah-tengah dunia ini. Yang kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah pernyataan pengampunan dan memaafkan. Jadi bagian kelima, mengakui dosa kita, menegaskan komitmen untuk memaafkan orang lain. Dalam bahasa asli dua ini, kata kesalahan atau hutang menunjukkan bahwa kita telah berutang kepada keadilan Allah karena pelanggaran kita. Jadi dosa-dosa manusia diibaratkan sebagai hutang kepada keadaan ilahi. Dengan jujur kita mengakui hutang itu dan memohon pengampunannya. Selanjutnya datang syarat yang menakjubkan. Pengampunan Allah bagi kita tergantung pada sikap kita memaafkan sesama. Seperti ditegaskan Yesus, kita harus mengampuni dahulu, baru kemudian kita boleh mengampuni sesama. Atau kita baru beroleh pengampunan. Bila kita tahan hati untuk memaafkan, itu berarti kita menahan juga pengampunan Allah untuk diri kita. Oleh karena itu, doa ini menantang kita untuk melepaskan dendam dan kesalahan orang lain. Dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau gereja, kita diingatkan bahwa memaafkan adalah perintah Kristus. Ketika sakit hati atau luka muncul, ungkapkanlah dalam doa, Tuhan, beri aku kekuatan untuk melepaskan. Dosa kita sendiri telah diampuni di kayu salib. Jadi ingatkan diri kita betapa agungnya kasih Allah. Jadi sebagai contoh praktis, jika seseorang mengucilkan kita atau menyakiti kita, berdoalah dan usahakanlah berdamai. Dengan memaafkan, kita mengalirkan berkat ke dalam kehidupan kita sendiri. Karena kita telah mendapat pengampunan Allah dan sukacita hati yang dibebaskan. Yang terakhir, yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perlindungan dalam masa pencobaan. Bagian terakhir, mengakui kelemahan kita dan memohon pertolongan ilahi menghadapi pencobaan. Dalam bahasa Alkitab, pencobaan sering dimengerti sebagai ujian atau cobaan iman. Allah tidak akan membiarkan kita diuji melebihi kemampuan kita. Dia berjanji menolong kita agar tetap kuat menghadapi ujian. Namun meski Allah mengizinkan ujian agar iman kita terlatih, kita harus aktif meminta perlindungan. Jadi Allah tidak mencobai kita untuk berbuat jahat, tetapi Dia membiarkan kita menghadapi pencobaan. Maka kita sebaiknya berdoa agar dijauhkan dari situasi yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan kata lain, kita mengakui keterbatasan di hadapan godaan dunia dan meminta Allah menuntun jalan agar kita selamat dari kejahatan. Dan penerapan doa ini praktis dalam setiap keputusan kita. Misalnya jika kita tahu persekutuan atau hiburan rawan menimbulkan dosa, kita doakan juga untuk dijauhkan dari tempat itu. Dalam perjuangan melawan kebiasaan buruk, marah, iri hati, kesombongan, doa ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita memohon Allah memberikan perlindungan dan kekuatan Roh Kudus supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan godaan yang sulit. Akhirnya, sebagai penutup, doa Bapa Kami adalah panduan yang kaya akan makna teologis dan praktis. Doa ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan Allah dan kerajaan Allah. Bergantung padanya untuk kebutuhan sehari-hari. Hidup dalam pengampunan, memohon perlindungan dan memuji kebesarannya. Dalam konteks masa sekarang, doa ini tetap relevan sebagai panggilan untuk hidup kudus, bergantung pada Allah dan menjadi saksinya bagi kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita menghayati doa ini tidak hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai cara hidup untuk memuliakan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini. Bantu kami menjalankan kehendak-Mu, hidup dalam pengampunan dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Berkati kami dengan damai-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.